Beginilah situasi proses evakuasi satu keluarga yang terjebak di dalam rumahnya di Desa Muara Kati Baru akibat keracunan mesin genset. Warga berusaha membuka rumah yang terkunci dengan mendobrak menggunakan kayu. Usai berhasil mendobrak pintu, warga menemukan 5 orang dalam kondisi tak sadarkan diri tergeletak di dalam rumah. Selanjutnya warga langsung berusaha memberikan pertolongan kepada 5 korban ke rumah sakit Sobirin di Kabupaten Musirawas. Namun saat menjalani perawatan di rumah sakit, Yayan sang suami bersama dengan istrinya Reni Hartati juga 1 orang anaknya Apika berusia 6 tahun meninggal dunia. Sementara 2 orang anaknya yakni Alvaro 3 tahun dan Aditya 11 tahun selamat dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa keracunan diketahui Kamis sore sekitar pukul 16.30. Peristiwa tersebut diketahui ketika warga mencurigai saat HP semua korban dihubungi tidak ada respon. Warga berusaha mengintip rumah korban dan mendapat kelima korban terkapar di dalam rumah. Usai pintu didobrak, warga menemukan mesin genset dalam kondisi bergetar dan penuh asap karbon. Dapat kami sampaikan bahwasanya ada kecurigaan warga, dan saudara-saudaranya ada HP-nya kita sempat buka, itu ada dari namanya Desi. Desi ini adalah saudaranya Yayan di HP. Kemudian ada Yanti atau Yuwanti, Ulan ya, Ulan juga menanyakan itu tapi tidak ada respon. Orang tua almarhum, kemudian warga yang di sekitar akhirnya berinisiatif untuk mendobrak. Dari Musirawas, Sudirman Ainus melaporkan. Beginilah rekaman amatir milik warga saat detik-detik kapal tongkang bermuatan minibus tersangkut di jembatan gantung di Desa Remban, Kecamatan Rawaulu, Kabupaten Muratara, akibat Sungai Rupit tiba-tiba meluap akibat curah hujan yang tinggi. Luapan Sungai Rupit juga menggenangi ribuan rumah warga yang berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rawas Ilir. Masjid juga tergenang air sungai sehingga warga menjalankan ibadah sholat tarawih ke masjid yang lebih tinggi. Banjir tersebut mulai masuk ke permukiman warga sejak Jumat malam mencapai 1 meter. Warga berusaha menyelamatkan harta benda ke tempat yang lebih tinggi dan warga juga memilih mengungsi ke rumah sanak keluarga, yakni lebih aman dari banjir. BPBD Kabupaten Muratara menghimbau warga dan juga mengingatkan status di Muratara menjadi siaga banjir. Masuk ke jalan sekitar jam 4 subuh tadi pagi. Berarti air ini naik terus kan? Naik terus. Banyak. Apalagi ini ke belakang ke sungai itu, pikiran sungai itu banyak yang terendam tuh. Jadi khawatir nih kayu? Ya khawatir lah terendam kalau deh. Untuk saat ini ngungsi yuk? Saat ini belum kami, tapi tetap takut sudah ngungsi ke rumah kami. Iya ya. Kebawaan untuk pemerintah gimana yuk? Untuk pemerintah, untuk saat ini terpenting dibantuan apa sih lah? Uang apa, dari duit, nah makan. Dari Muratara, Sudirman Ainus melaporkan. TNI Gadungan berpangkat Sersan 1 ini ditangkap usai mencuri motor milik penjual es di kawasan Memampu, Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. Motor dibawa pelaku, David, karena tidak dikunci pemiliknya hingga dengan mudah dicuri. Saat diringkus, pelaku mengaku kepada polisi merupakan anggota TNI dari Korem Kendari berpangkat Sersan 1. Padahal ia ditangkap bersama rekannya Samsul Arifin. Pelaku mengambil barang yaitu sepeda motor milik pedagang. Pada waktu itu kunci kontak masih melekat di sepeda motornya dan langsung dikendarai oleh pelaku. Kemudian pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. 2 pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Ainus melaporkan.
Berkah Cinta Ramadan MNC TV. Ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mamah Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru, game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkah Cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada di sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Emang dia. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Nonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang tahu. 76, 78, sorry, lebih tua gua. 100 di MNC TV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi. Bang dia! Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD Panggung Rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya. Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Seorang manajer tempat karaoke serta 16 wanita pemandu lagu dan 3 orang penyedia pemandu lagu diamankan petugas unit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah di salah satu tempat karaoke di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Sebelumnya polisi menggerebek tempat karaoke ini lantaran didapati kegiatan pornografi terselubung, yakni layanan penari telanjang. Polisi menyita barang bukti peralatan elektronik dan komputer dan menutup sementara tempat karaoke ini untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami temukan dugaan adanya pornografi, yaitu menyediakan adanya tarian-tarian telanjang atau striptease. Ya. Dari hasil penyelidikan kami yang selama 1 bulan, kami lihat kegiatan tersebut kami sudah punya ada rekamannya. Jelang bulan suci Ramadan, Polda Jawa Tengah gencar menggelar razia penyakit masyarakat, termasuk kegiatan prostitusi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pihak keluarga merasakan duka mendalam pasca kematian Feni Ere yang jenazahnya ditemukan tinggal tengkorak di kilometer 35 Poros Palopo Toraja pada awal Februari ini. Meski sudah dimakamkan, namun pihak keluarga masih merasakan duka yang mendalam karena Feni meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada dugaan Feni dibunuh setelah hilang setahun. Pihak keluarga bercerita sebelum dinyatakan hilang, Feni tidak masuk kerja selama beberapa hari. Pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus kematian Feni. Ada 1 tahun lebih polisi mengalami
menangani kasus tersebut. Masuk tahun 2025 di bulan 1 itu, di situ kakak saya ditemukan bahwa sudah menjadi tengkorak di Batman. Nah di situ polisi mulai lagi melakukan menggali siapa pelaku tersebut. Harapan saya ingin secepatnya pelaku ditemukan, buat seluruh Kapolri dan seluruh jajaran-jajarannya harap bekerja keras semampu-mampunya bisa menangkap pelaku tersebut dan dihukum mati. Itu yang saya ingin harap. Dan saya mohon kepada polisi, mohon segera mengerjakan itu dengan sampai berhasil. Jangan lagi ada yang mau ditunda-tunda lagi begitu. Itu yang saya mau harap kepada semua Kapolri dan seluruh jajaran-jajarannya. Sebelumnya jenazah Feni ditemukan tinggal kerangka di wilayah hutan lindung di Kecamatan Muara Barat, Kota Palopo. Usai dilakukan otopsi, polisi dan pihak keluarga meyakini kerangka merupakan milik Feni berdasarkan ciri-ciri kerangka yang sangat identik, termasuk temuan aksesoris di lokasi kejadian. Pada hari ini diserahkan ke keluarga korban ya berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala rumah sakit atau kepala Polda Sulsel bahwa kerangka mayat itu atau kerangka jenazah itu identik ya yang diduga keluarga yang sudah diambil DNA-nya. Feni dinyatakan hilang pada 25 Januari 2024. Pihak keluarga secara resmi telah melapor Feni hilang ke Mapolres Palopo pada Jumat 26 Januari 2024. Namun keluarga mengaku kelaporan hilangnya Feni tidak ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Sementara itu Mapolres Palopo membantah jika polisi tidak serius dalam menangani kasus hilangnya Feni dan telah memeriksa 10 saksi. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan pria Parubaya berinisial JS yang terjadi di sebuah ruko di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diketahui tersangka berinisial ZA berusia 35 tahun tak hanya menghabisi nyawa korban dan mengecornya di dalam saluran air ruko. Tersangka juga turut melakukan pencurian ponsel dan menguras isi rekening korban usai melancarkan aksinya. Isi rekening korban sebesar 64 juta rupiah dikuras oleh tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan pulang ke kampung halamannya. Tersangka tega menghabisi nyawa majikannya lantaran sakit hati gaji sebesar Rp900.000 belum dibayarkan. Saat menagih, korban justru menampar tersangka hingga memancing emosi tersangka. Tersangka langsung menganiaya korban berulang kali menggunakan bata hebel hingga tewas. 2 hari setelah pembunuhan, tersangka lalu mengubur korban dan mengecornya di dalam saluran air ruko. Tersangka merupakan orang kepercayaan dari korban. Kuli bangunan melakukan mogok kerja karena gaji yang belum dibayarkan oleh korban. Ya. Gaji yang belum dibayarkan sehingga melakukan mogok kerja. Berikutnya terkait dengan keberadaan yang bersangkutan ke rumah istri daripada korban, dalam hal ini bahwa dia berpura-pura seakan-akan dia tidak tahu menahu terkait dengan keberadaan suaminya. Polisi menyita barang bukti berupa ponsel, kartu ATM, pacul, dan ember. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berkat cinta Ramadan MNCTV, ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mamah Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi.
terbaru dan terseru. Game show tebak lagu berhadiah spektakuler berkah cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Emang dia. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton bayaran. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang tahu. 76, 78, sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi. Bang dia. Berhenti! Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD panggung rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Pasca Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax sebagai salah satu modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam dugaan mega skandal korupsi BBM Pertamina, YLKI pun angkat bicara. Pihaknya mendesak Dirjen Migas segera melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap seluruh kualitas BBM Pertamax yang terdapat di penampungan ataupun kilang-kilang Pertamina. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat yang merasa dirugikan berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina. Kemudian Dirjen Migas harus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Masyarakat bisa melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu, artinya benar nggak kualitas itu? Tentu saja misalkan contohnya organisasi konsumen melibatkan institusi terkait yang berwenang untuk melakukan itu gitu. Nanti juga kami meminta Pertamina juga memberi sanksi bagi rekanan yang memang melakukan penyimpangan. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali ke depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Dari Jakarta, Den Helmi melaporkan. Mengisi waktu libur bersama keluarga dengan belajar proses terciptanya sebuah coklat tentunya sangat seru dan menarik nih. Bertempat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, kita dapat melihat dari dekat proses pengolahan makanan manis yang disukai segala usia ini dengan field trip berkebun coklat. Diawali dengan memetik buah kakao, kemudian diambil bijinya untuk dikeringkan. Anak-anak pun diberikan kesempatan mencicipi bagaimana rasa buah kakao, dan ternyata rasanya tidak semanis coklat yang sudah jadi.
Selanjutnya, coklat yang sudah jadi kemudian dilelehkan hingga dituang ke cetakan. Dan jangan lupa berikan topping di atasnya ya. Setelah itu jangan lupa juga simpan coklat di lemari es kurang lebih 20 menit hingga beku sempurna. Iya. Tadi ketemu teman-teman banyak? Iya. Dan aku juga suka DIY-nya. DIY tadi DIY apa? Gajah. Ini rumah keluarga kami, kurang lebih udah 12 tahun ada. Ternyata ada pohon ajaib yaitu buah kakao gitu. Yang sebenarnya udah gede dan produktif juga. Kemudian akhirnya kami baru belajar pas pandemi untuk mengolah, memanfaatkan, dan juga akhirnya dibagikan gitu. Kebahagiaan coklatnya. Seluruh peserta sangat menikmati proses pembuatan coklat dan tentu saja dapat melatih motorik dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi si kecil. Jadi ini startnya mulai usia 2 tahun sampai 15 tahun untuk pesertanya. Itu untuk sensori, motorik ya, sensori dan juga motorik serta pendidikan di luar dari sainsnya matematika. Sebenarnya ini ada STEM-nya juga sih, jadi ada sainsnya juga untuk pengenalan. Enak banget, rasanya nggak kalah sama coklat-coklat luar negeri. Walaupun ini buatan sendiri, tapi ini enak banget, rasanya manisnya pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit juga. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba wisata edukasi, belajar coklat, membuat coklat berbeda dari biji kakaonya, langsung aja datang ke The Kebun. Dari Tangerang, Nora Syafika bersama juru kamera Bagus Prasetya, iNews melaporkan.